Sekarang kita kembali kepada istilah tadi. Roh Kudus tidak mungkin memimpin orang-orang yang menolak Kristus. Dan Roh Kudus hanya memimpin mereka yang sudah menjadikan Kristus Tuhan mereka. Ini rahasianya. Holy Spirit only guides those people who confess Jesus as the Lord. Besides that, He will never guide any person. Jadi Alkitab mengatakan dengan satu kalimat atau melukiskan rahasia ini. Semua yang dipimpin oleh Roh Kudus adalah anak-anak Allah. Kita membaca Roma pasal 8 ayat yang ke-14. Roma pasal ke-8 ayat ke-14. Sesudah mendapatkan kita membaca bersama-sama. Roma 8 ayat 14 semua membaca. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Semua orang, everyone, all people, which is guided by the Holy Spirit is the Son of God. Setiap orang yang dipimpin oleh Roh Allah itu adalah anak Allah. Kalimat ini begitu sopan sehingga kalau kita balikkan, kalau bukan anak Allah tidak dipimpin oleh Roh Allah. Jelas kan? Jadi Roh Allah tidak mungkin memimpin mereka bukan anak-anak Allah. Orang yang bukan anak-anak Allah, kecuali besok mereka akan menjadi anak-anak Allah. Ada pimpinan roh kepada mereka yang akan menjadi anak Allah secara subconscious, bawah sadar. Di luar kesadaran mereka sedang dibimbing, tetapi akhirnya menuju menjadi anak Allah. Dan sudah menjadi anak Allah, baru mereka bisa menikmati conscious guidance. Satu pimpinan Roh Kudus yang sadar, saudara-saudara. Mengenai pimpinan Roh Kudus yang tidak disadari dan pimpinan Roh Kudus yang disadari, ini bisa bikin seminar lah, saudara-saudara. Jadi Roh Kudus hanya memimpin orang yang menjadi anak-anak Allah. Di luar mereka yang jadi anak Allah, Roh Kudus tidak pimpin mereka. Dan saudara-saudara, memimpin seseorang yang sedang menjadi anak Allah, sebelum itu apa yang terjadi, dan yang terjadi itu dijadikan oleh siapa? Ini pertanyaan subtitlenya. Bagaimanakah orang ini bisa menjadi anak Allah sehingga dia boleh dipimpin oleh Roh Kudus? Sebelum dia menjadi anak Allah, dia adalah anak setan, anak durhaka, anak murtad, atau anak yang hidup di dalam nafsu yang melawan kehendak Allah, yang dikuasai oleh penguasa rohani yang berada di angkasa. Ini semua tercantum di dalam Efesus pasal kedua ayat 1 sampai ayat ke-8. Saudara-saudara, dulu kita mati di dalam dosa. Kita hidup sesuai dengan nafsu dan pelampiasan nafsu yang jahat. Dan kita menjadi budak dari nafsu itu. Dan nafsu itu dikuasai oleh penguasa di angkasa, yaitu penguasa dari si jahat itu. Sehingga saat itu kita di luar Taurat, di luar janji. Dan kita ada anak durhaka dan anak murtad. Saudara-saudara, kita anak setan, kita anak murtad, kita anak durhaka, kita anak binasa, kita anak berdosa. Tetapi pada saat kita berada dalam status seperti itu, Tuhan membangkitkan kita, menjadikan kita anak Allah. Itu namanya kelahiran baru, atau itu disebut kelahiran kembali, new birth, or to be born again, to be born from above. Dilahirkan dari atas, dilahirkan kembali oleh Roh Kudus, dilahirkan baru, menjadi makhluk yang baru, new being, new creation. Ini adalah after the work of Holy Spirit. Dan Roh Kudus bagaimana bekerja untuk merubah seorang yang berdosa menjadi orang suci. Saudara-saudara, kalimat yang pendek untuk melukiskan pengalaman seseorang diselamatkan adalah Roh Kudus dengan kuasa Allah melalui jasa Kristus yang menyelamatkan, merubah orang berdosa menjadi orang suci. Itu artinya to change the status of a sinner to be a saint through the work of Holy Spirit in the power of the salvation of Jesus Christ, who had died for us and resurrected from the dead. Kristus yang mati dan bangkit bagi kita menjadi sumber anugerah, di mana Roh Kudus dengan kuasa keselamatan yang dijadikan oleh Kristus ini untuk merubah kita dari status orang berdosa menjadi orang suci. Nah, di dalam saat ini kita melihat pekerjaan Roh Kudus begitu dinamis, sehingga orang berdosa yang tadinya melawan, akhirnya tidak mampu dan tidak sanggup lagi melawan.
Itu disebut irresistible grace of the Holy Spirit. Mengakibatkan sesuatu total lunak dan total submit kepada roh Tuhan dan digerakkan begitu rupa menjadi menyebut Yesus Tuhan. Nah, proses ini seluruhnya disebut sebagai sesuatu kelahiran baru dari Roh Kudus. Jadi, setelah proses ini sudah selesai, kita baru bisa menyebut, oh Yesus my Lord, Tuhanku. Karena Alkitab mengatakan dengan jelas, jikalau tidak digerakkan Roh Kudus, tidak ada satu orang yang bisa menyebut Yesus sebagai apa? Tuhan. If not to be moved by the Holy Spirit, no one can call Jesus and confess Him as the Lord. Tidak ada satu orang bisa mengaku Kristus sebagai Tuhan jikalau bukan dikerjakan oleh Roh Kudus yang menggerakkan hati dia. Kalau demikian saya mau tanya, kita menerima Tuhan dulu baru diperanakan atau kita diperanakan dulu baru menerima Tuhan? Kita bertobat dari dosa dulu baru menjadi orang Kristen, atau kita dijadikan orang Kristen baru sadar itu dosa lalu kita nangis bertobat? Kita diberikan hidup baru dulu baru akhirnya kita menyesal dosa, atau kita bertobat menyesal dosa akhir baru diberikan hidup yang baru? Bertobat dulu baru diselamatkan, mengaku dosa dulu baru dapat hidup baru, digerakkan Roh Kudus baru menerima Yesus, atau menerima Yesus baru diberi hidup baru oleh Roh Kudus? Mana dulu? Bertobatlah supaya kamu diselamatkan, betul nggak? Maka mengakulah dosa nanti dilahirkan kembali, betul nggak? Itu adalah teologi Injili, teologi reform lain. Lalu reform Injili paling kuat. Teologi Injili adalah bertobatlah, 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 percaya nanti dapat hidup yang kekal. Itu benar juga. Tetapi orang reform mengatakan, kamu kok bisa bertobat? Kalau kamu bertobat karena kamu mempunyai standar baru kan? Standar kesucian Tuhan kamu miliki, lalu lihat, wah cilaka, ini tidak beres. Maka cepat-cepat engkau bertobat. Tetapi bisa memiliki standar itu untuk menangisi dosa ini, itu standar dari mana? Kalau ada Roh Kudus menggerakkan, engkau bisa bertobat nggak? Kalau tidak ada hidup baru, engkau bisa menangisi dosa lama nggak? Jadi situ kembali kepada the grace of God is prior to human response. Ingat kalimat ini. Anugerah Tuhan selalu mendahului respon manusia. Waktu engkau mengatakan, Tuhan, aku datang kepadamu, jangan kira itulah syarat engkau diselamatkan. Itu justru adalah akibat Tuhan menyelamatkan engkau, baru engkau bisa menyeru dia. Bisa menerima ini? Nah, ini pikiran reform yang penting. Kalau kita tidak mentegakkan teologi reform, zaman ini tetap akan berada di dalam satu pengalaman yang agak dangkal, kelihatan benar, tapi kurang tuntas. Banyak orang Injili baik, tetapi saya berkata kepada saudara, Injili evangelical can be everything. Tidak perlu mendalam lagi, sampai akar Alkitab kita pegang erat-erat. Saya berdoa untuk minta anugerah kah? Atau anugerah dulu baru membuat saya bisa berdoa dengan benar? Adalah Roh Kudus yang bekerja terus menggarap, sampai akhirnya kita menjadi orang yang sadar dan sesuai dengan standar Roh Kudus kita menangisi dosa kita. Itu adalah akibat hidup baru sudah mulai bekerja. Kalau Roh Kudus tidak menggerakkan kita, tak mungkin kita bertobat. Kalau Roh Kudus tidak mencerahkan kita, tak mungkin kita mengenal diri. Kalau Roh Kudus tidak menggerakkan kita, kita tak mungkin mengaku Yesus sebagai juru selamat. Kalau Roh Kudus tidak mengerjakan hidup itu terus, tak mungkin kita dilahirkan baru. Lalu, dilahirkan baru, to be born again, is not a matter of one moment. Engkau dilahirkan. Engkau bilang, itulah kelahiran. Anak itu di dalam. Akhirnya keluar, itu namanya dilahirkan. Tetapi di dalam itu bukan mendadak ada. Sudah 9 bulan lebih. Ngerti? Demikian pada hari engkau diselamatkan, hari engkau diperbarui, hari engkau mendapatkan hidup baru. Itu adalah satu wujud yang konkret, di mana Roh Kudus sudah bekerja dengan firman di dalam hatimu berapa lama? Saudara-saudara, ada yang dengar khotbah sampai 10 tahun baru mau menerima Tuhan. Namanya gengsi panjang. Bukan karena hebat. Saya nggak mau jadi Kristen. Belum Kristen pun lebih baik dari orang Kristen. Jadi tahan terus. Tahan apa? Tahan gengsinya.
Sampai sudah 10 tahun, wah tidak bisa tahan lagi. Lost, saudara-saudara. Ada orang sampai 15 tahun, ada orang sampai peti mati datang baru menerima Yesus. Saya datang mau gengsimu mau apa? Tapi saudara, pada saat terakhir engkau mengatakan, Tuhan, aku datang kepadamu. Itu adalah akibat Roh Kudus bekerja sepanjang hidupmu. Dia yang terus sabar panjang untuk menunggu gengsi panjang. Roh Kudus dengan panjang sabar terus menunggu dengan kamu yang panjang gengsi. Akhirnya dia menggerakkan sama engkau. Oke, saya mau menerima. Waktu engkau mengatakan saya menerima, itu adalah sesuatu akibat pekerjaan Roh Kudus. Bukan akibat engkau yang hebat mau menerima Tuhan. Tidak. Akibat pekerjaan Roh Kudus yang begitu sabar, menunggu terus, menanti terus sampai akhirnya menggerakkan sampai engkau mengatakan iya. Saudara-saudara, sekarang kita baru masuk ke dalam pekerjaan Roh Kudus yang besar di dalam menjadikan orang dosa menjadi orang suci. Saudara-saudara, Roh Kudus pekerjaan yang paling besar adalah menurunkan firman dari surga ke bumi dan membawa orang berdosa dari bumi ke surga. Saudara dengar baik-baik. Roh Kudus menurunkan firman, bring down the word of God to the temporal world in the history of mankind, dan to bring back the sinners to the eternal God with a new life given by Him. Ini dua pekerjaan, dua arah yang besar di pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus menurunkan firman dari surga ke bumi. Lalu dari firman itu dia memberikan hidup kepada orang yang berdosa. Membawa manusia kembali kepada surga yang kekal. Ini pekerjaan Roh Kudus. Jadi kalau orang mengatakan pekerjaan Roh Kudus yang paling penting bisa gini-gini, jangan percaya. Karena seluruh kitab suci tidak ada orang doa gini-gini. Coba cari, tidak ada itu. Tapi apa yang kita katakan ini doktrin dan ajaran yang stabil, engkau tidak bisa lawan. Engkau mau lawan pun tidak sanggup lawan. Karena ini firman. Roh Kudus pekerjaan yang paling besar adalah menurunkan firman. Ayatnya apa? Bukan ayatnya apa. Semua ayat mengatakan ini. Karena Roh Kudus yang memberikan inspirasi, Roh Kudus yang menggerakkan kepada nabi-nabi dan rasul-rasul untuk tulis kitab suci, betul nggak? Jadi Roh Kudus kalau tidak mengwahyukan, mereka tidak bisa tulis kitab. Roh Kudus kalau tidak menurunkan inspirasi, memberikan pencerahan dan memberikan gerakan, mereka tidak mungkin bisa mendapatkan firman dari atas. Sehingga semua firman yang tercatat dalam kitab suci ini merupakan karya Roh Kudus yang menurunkan firman dengan cara menggerakkan para nabi di perjanjian lama dan para rasul di perjanjian baru. Semua ini pekerjaan Roh Kudus. Maka Roh Kudus menurunkan firman ke bumi. Saudara-saudara, ini penting. Dan jikalau gereja tidak mau firman, hanya ngomong-ngomong banyak tentang Roh Kudus, itu omong kosong. Saudara-saudara, saya berteriak sekali lagi. Jikalau gereja tidak mau firman yang diturunkan Roh Kudus, maunya pengalaman aneh-aneh dan mengatakan itu Roh Kudus, itu omong kosong. Karena Roh Kudus dan firman kebenaran Allah tidak boleh dipisahkan. Semua. 1, 2, 3. Roh Kudus dan firman kebenaran Allah tidak boleh dipisahkan. Barang siapa yang mengajar teologi tapi tidak meminta pertolongan Roh Kudus, jangan dengar pengajarannya dia. Barang siapa yang banyak bicara tentang Roh Kudus tapi tidak mau kembali kepada firman dan prinsip Alkitab, jangan ikut pengalamannya. Saudara-saudara, Roh Kudus adalah roh kebenaran. Kebenaran adalah firman Tuhan. Firman Tuhan diwahyukan oleh Roh Kudus, dan Roh Kudus memimpin masuk manusia ke dalam kelimpahan pengajaran firman. Sehingga Roh Kudus dan firman kebenaran Allah adalah satu dan tidak boleh dipisahkan. Itu sebab Kristus mengatakan di Yohanes pasal 14 dan Yohanes pasal 16, aku akan kirim roh itu kepadamu, yaitu roh roh kebenaran. I will send the Spirit to you. That is the Spirit of the truth. Roh kebenaran. Kalau Roh Kudus sudah roh kebenaran, maka kita mengerti dengan sesungguhnya prinsip ini. Banyak hal kita langsung sadar sendiri. Kalau Roh Kudus sudah ada roh kebenaran dan ditekankan berkali-kali oleh Kristus yang mengutus roh itu, dia berkata, aku kirim roh, yaitu roh kebenaran kepadamu. Maka tidak sulit, kita dengan gampang bisa mengerti. Nah, inilah artinya Roh Kudus mengwahyukan kebenaran. Pantesan nabi-nabi dan rasul-rasul menerima wahyu dan iluminasi daripada dia. Kedua,
Roh Kudus menggerakkan sehingga mereka menulis kitab suci. Maka Roh Kudus yang bisa memberikan iluminasi kepada pembaca untuk mengerti apa yang ditulis. Saudara-saudara. Jadi pertama, Roh Kudus itu adalah kebenaran. The Spirit is the truth. Maka Roh Kudus disebut roh kebenaran. Nah saudara-saudara, Allah adalah sumber kebenaran. Dan Dia yang memberikan kitab kepada kita melalui Roh Kudus. Maka Allah itu kebenaran. Ini mengerti. Tapi Kristus adalah kebenaran. Ini dimengerti secara puncak pada waktu Kristus memperkenalkan diri secara unik dan tidak pernah terulang di dalam sejarah oleh siapapun. Waktu Yesus mengatakan, I am the truth. Yohanes 14 ayat ke. Yesus mengatakan, I am the way, I am the truth, and I am the life. No one can say that. No one ever dare to say that. No one is supposed to have the courage to say that. Tidak ada satu orang boleh mengatakan, pernah mengatakan, berani mengatakan, berhak mengatakan kalimat itu. Kecuali kalau dia itu sendiri adalah Allah. Dan Kristus mengatakan, aku adalah jalan. Aku adalah kebenaran. Itu sudah menjadikan dia bertanda ilahi yang tidak dimiliki oleh siapapun. Saudara-saudara. Tetapi Roh Kudus ada kebenaran di mana? Itu di 1 Yohanes pasal ke-5. Di situ muncul satu kalimat, Roh Kudus itulah kebenaran. The Holy Spirit is the truth. Lalu di sini kuncinya, Allah kebenaran adalah Allah Tritunggal. Di mana Bapa kebenaran, Anak kebenaran, dan Roh Kudus kebenaran. Dan Roh itu disebut Roh kebenaran karena Dia adalah Roh yang menurunkan firman itu ke dalam dunia sehingga menjadi kebenaran Tuhan. Lalu firman Tuhan itu kebenaran dicatat di mana? Di dalam Yohanes pasal 17 ayat ke-17. Di mana Kristus berkata kepada Bapa dengan kalimat, Oh my Father, sanctify them with the truth, and thy word is truth. Bapa, kuduskanlah mereka dengan kebenaran. Disambung dengan kalimat, firman-Mu itulah kebenaran. Nah saudara-saudara, ini sebabnya kita melihat dalam Alkitab sebenarnya yang disebut kebenaran itu 4. Pertama, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, dan firman dari Allah itu kebenaran. Semua. Allah Bapa, kebenaran. Allah Anak, kebenaran. Allah Roh Kudus, kebenaran. Dan firman Allah Tritunggal itu kebenaran. Sanctify them with the truth, and thy word is truth. Kuduskan mereka dengan kebenaran. Oh Tuhan, firman-Mu itu kebenaran. Nah saudara-saudara, roh kebenaran dijadikan satu nama khusus untuk Roh Kudus. Berarti Roh Kudus yang menurunkan firman kebenaran ke dalam dunia. Dia menurunkan firman di dalam 2 versi yang mau catat. Versi pertama, firman kebenaran diturunkan dengan versi tulisan. Itu adalah kitab suci yang diinspirasikan. The inspired, God breathed, Scripture. Revealed Bible, inspired by Holy Spirit. Ini disebut catatan firman Tuhan yang berbentuk tulisan. The Word of God in writing form, the Bible. Kitab suci adalah firman Tuhan yang diturunkan dengan bentuk tulisan. Nah ini kalimat minta semua ikut saya. Kitab suci adalah firman Tuhan yang diturunkan dengan bentuk tulisan. 1, 2, 3. Kitab suci adalah firman Tuhan yang diturunkan dengan bentuk tulisan. Saudara-saudara. Tetapi turunkan firman tidak berhenti di situ saja. Roh Kudus menurunkan firman akhirnya dengan oknum firman itu sendiri menjadi wujud di dalam hidup kemanusiaan. Daging. Itu namanya Immanuel, yaitu inkarnasinya Kristus. Nah saudara-saudara. The second form is the Word became flesh. The incarnation of Jesus Christ is the carnal form of the Word of God in the history. Saudara-saudara. Yesus Kristus yang berdaging dan darah. Ini merupakan bentuk firman yang berbentuk daging yang diturunkan. Jadi Roh Kudus menurunkan firman ini mengerti dari 2 sudut. Pertama, turunkan firman dengan bentuk tulisan menjadi kitab suci. Turunkan firman di dalam bentuk tubuh menjadi Yesus Kristus dalam sejarah. Saudara-saudara. Nah, kedua ini menjadi makanan rohani kita. Karena Kristus adalah mana yang turun dari surga.
Dan Alkitab adalah makanan rohani untuk kita. Ini makanan dari surga. The word of God from heaven. The living word of God. Dengan demikian, Kristus adalah the word of God. Dan kitab suci, the word of God. Kitab suci, the word of God in writing form. Kristus, the word of God who presents himself, who came himself, visit us himself in the history in human form. Jadi, Roh Kudus menurunkan firman melalui inspirasi yang diberikan kepada nabi dan rasul di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Roh Kudus menurunkan firman melalui menaungi anak darah Maria, sehingga mengandung Yesus Kristus menjadi juru selamat satu-satunya. Jikalau Roh Kudus tidak menaungi Maria, tidak ada Kristus yang dilahirkan. Betul tidak? Jikalau Roh Kudus tidak menginspirasikan nabi dan rasul, tidak ada kitab suci yang ditulis. Betul tidak? Demikian jikalau Roh Kudus tidak menaungi Maria, anak darah yang tidak menikah, tidak hubungan seks yang suci itu, lalu diberikan naungan Roh Kudus, akhirnya mengandung Yesus Kristus, tidak ada inkarnasi. Nah, saudara-saudara, kedua ini menjadi sesuatu hal yang begitu penting bagi kita. Melalui firman, kita mengenal Kristus yang inkarnasi. Melalui Kristus yang inkarnasi, kita mengenal Allah yang mengirim anaknya. Tetapi mengenal firman dan mengenal Kristus melalui apa? Melalui Roh Kudus yang memimpin kita. Jadi, Allah Bapa mencipta, Allah Anak menebus. Dan kenapa saya tahu Allah mencipta, Kristus menebus? Karena Roh Kudus beritahu kepada saya melalui pengwahyu. Dari pekerjaan Allah ada pekerjaan mencipta, pekerjaan menebus, dan pekerjaan mewahyukan. Lalu melalui ketiga baru saya kenal ke satu dan kedua. Kalau Roh Kudus tidak memberikan pengwahyuan kepada manusia, manusia tidak pernah mengetahui kalau Allah itu pencipta. Kalau Roh Kudus tidak beritahu kepada kita kalau Allah itu menebus, manusia tak mungkin mengenal kalau Kristus itu penebus dan juru selamat. Justru karena Roh Kudus menurunkan firman, maka kita mengerti kehendak Allah. Karena Roh Kudus menurunkan firman, kita mempunyai kitab suci firman Allah. Roh Kudus menurunkan firman dalam bentuk Kristus yang menjadi daging. Maka inkarnasi yang mengakibatkan Immanuel, Allah beserta dengan manusia itu menjadi mungkin. Puji Tuhan. Saudara-saudara, ini pekerjaan Roh Kudus. Jadi Roh Kudus kalau begitu berperan dalam sejarah manusia, gereja tidak boleh melalaikan pekerjaan Roh Kudus. Tetapi pada waktu gereja mau memperhatikan pekerjaan Roh Kudus, selalu diselewengkan dan diekstrimkan kepada gejala-gejala yang sekunder, tapi bukan prinsip-prinsip yang utama. Nah, itu bahaya. Saya mengulangi lagi. Gereja tidak boleh tidak mementingkan pekerjaan Roh Kudus. Tetapi, dengar baik-baik, setiap belakangnya tetapi ini banyak hal yang penting. Tetapi, pada waktu gereja mau mementingkan pekerjaan Roh Kudus, jangan hanya mau diselewengkan, diekstrimkan, hanya memperhatikan hal-hal yang sekunder di dalam keadaan fenomena lahiriah. Tapi harus pentingkan akan prinsip dasar sesuai dengan apa yang diwahyukan dalam kitab suci. Jadi kalau orang tanya pekerjaan Roh Kudus yang paling besar apa? Oh, bikin saya bilang, saya bilang tidak, itu tidak terbesar. Yang terbesar, turunkan firman ke dalam dunia. Sudah jelas. Sehingga manusia mempunyai kitab suci dan manusia boleh mengenal Kristus. Nah, setelah turunkan firman dengan tulisan, bentuk tulisan, kitab suci, dan turunkan firman dengan bentuk tubuh, yaitu inkarnasi. Lalu bagaimanakah saya bisa mengenal dengan sesungguhnya arti firman? Bagaimana saya bisa mengenal sesungguhnya makna Kristus datang ke dunia? Tetap melalui ekstensi pelayanan Roh Kudus. Roh Kudus yang sudah mewahyukan kitab suci akan menjadi Roh Kudus yang memimpin kamu masuk ke dalam kitab suci. Semua. 1, 2, 3. Roh Kudus yang sudah mewahyukan kitab suci, juga ada Roh Kudus yang memimpin gereja masuk ke dalam kitab suci. Jadi dia telah memberikan inspirasi kepada rasul dan nabi. Selesai? Tidak. Dia akan mengiluminasikan engkau sehingga engkau akhirnya, oh sadar begitu. Oh pimpinan Roh Kudus, saya tahu artinya kitab suci. Jadi saya berkata kepada saudara, banyak orang yang sudah sering dan rajin baca kitab suci tapi tak pernah mengerti akan prinsip di dalamnya. Itu kasihan sekali. Begitu banyak orang Kristen kira dia waduh begitu hafal karena dia baca kitab suci untuk menjalankan tugas. Membaca kitab suci untuk saingan sama orang lain di sekolah minggu. Baca kitab suci supaya dapat juara pertama ada hadiah.
Jadi di situ seluruh motivasi baca itu sudah diselewengkan, baik oleh gurunya maupun oleh setan. Saudara-saudara, saya tidak katakan guru sekolah minggu kerja sama setan, tidak. Sebab saya katakan guru sekolah minggu beri hadiah boleh, memberikan apa saja boleh. Jangan lupa mereka tidak boleh diarahkan hanya untuk mendapat hadiah demi membaca Kitab Suci. Kalau tidak, pendidikan agama tetap gagal. Karena pendidikan agama bukan sekedar mempunyai pengertian agama di dalam rasio saja. Pendidikan agama adalah sumber manusia sedang mengerti kebenaran, dia tahu bagaimana bereaksi kepada Tuhan dengan ibadah, pengabdian kepada manusia dengan ikhlas, dan jadi manusia yang sungguh-sungguh taat kepada pimpinan Roh Kudus. Baru selesai tugas pendidikan agama. Apalagi agama Kristen. Nah, saudara-saudara, mengapa gereja yang organisasinya kuat, uangnya kuat, selalu rohaninya tidak kuat? Karena ada sesuatu yang bisa diandalkan untuk menjadi gengsi lain lagi, sehingga sumbernya itu dipenuhi atau dipadatkan atau dibuntukan, lalu membanggakan sesuatu yang sekunder. Demikian juga karunia Roh Kudus, gejala-gejala yang timbul di dalam melaksanakan karunia atau sesuatu fenomena yang terjadi, itu sekunder, itu tidak penting, itu tak boleh diutamakan. Yang diutamakan adalah firman Tuhan. Firman Tuhan, Roh Kudus menurunkan firman supaya kita mengenal kebenaran dan kita beriman di atas kebenaran kita dengar. Karena faith comes by hearing. Jikalau gereja mengatakan diri mempunyai Roh Kudus, biar gereja itu lebih banyak membicarakan firman, membawa manusia kepada kebenaran dan menanam iman di atas firman. Bukan hanya bicara Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus. Bukan begitu saja. Sebaliknya, biarlah kita jangan karena mungkin ekstrim kepada sekunder sehingga kita sama sekali tidak bicarakan dan tidak pentingkan Roh Kudus. Sekali lagi, gereja harus mementingkan pekerjaan Roh Kudus. Gereja harus banyak memikir dan banyak taat kepada pimpinan Roh Kudus. Tetapi jangan akhirnya digeretkan hanya mementingkan hal-hal sekunder di fenomena, tetapi lupakan sumber dan esensi di dalam pokok. Sudah jelas? Sudah jelas, kita pindah ke arah kedua. Arah pertama, Roh Kudus sudah menurunkan firman. Arah kedua, dari firman memberikan hidup kepada orang yang menerima firman. Bring forth the life. A new life from the word of God, from living word of God, to transform a sinner into the saints by giving new life to them. Nah, firman itu menjadi sesuatu pokok di mana Roh Kudus memakainya untuk memberikan hidup. Saudara-saudara, ini firman Tuhan yang hidup, the living word of God. The word was the life of God. Ini firman yang mempunyai hidup. Dan Roh Kudus adalah Roh yang memberikan hidup. Maka Roh Kudus di dalam dunia ini peranannya adalah turunkan firman. Di dalam hati manusia peranannya adalah memberikan hidup. Kita membaca Roma pasal 8 ayat kedua. Semua membaca. Roma pasal ke-8 ayat kedua. Saya membaca ayat pertama, semua membaca ayat kedua. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Kedua, semua membaca. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Nah, saudara-saudara, di manakah tadinya kita? Kita berada di bawah belenggu kuasa dosa dan kuasa maut. Karena kita berdosa dan kita menuju kepada kematian sebagai akibat ajal kita. The wages of sin is death. We committed sin, so we should be put into death. We committed sin, so we will receive the punishment. And the wages of sin is death. Kita berdosa dan kita hidup di dalam dosa. Akibat dari perbuatan dosa dan status dosa adalah menerima buah yang dihasilkan atau upah daripada dosa adalah maut. Maka setiap orang berada di bawah bayang-bayang kuasa dosa dan pembahayaan kematian itu. Sekarang Roh Kudus membangkitkan kita, membawa kita keluar daripada kuasa dosa dan kuasa maut. Untuk apa? Untuk mendapatkan, menikmati hidup baru. Maka pasal ke-8 ayat pertama lagi mengatakan, now no more condemnation for those who are in Christ. Semua orang berada di Kristus tidak dijatuhkan hukuman lagi. Berarti mereka bebas. Mereka lepas daripada belenggu hukuman dosa dan mati. Karena apa? Ayat kedua menjelaskan. Karena Roh yang memberikan hidup sudah melepaskan mereka dari kuasa belenggu dosa dan kuasa mati. Puji Tuhan. Inilah sebabnya kita mengatakan puji Tuhan, haleluya.
Kita jadi orang Kristen karena kita berada di bawah pimpinan Roh Kudus yang membawa kita dari status berdosa menjadi status orang suci. Melalui apa? Diberikan hidup yang baru. Nah saudara-saudara, diberikannya hidup yang baru atau proses memperanakan kita sampai dilahirkan di kerajaan Allah, itu adalah sesuatu proses yang panjang. Seperti tadi saya katakan, sebelum engkau lahir, engkau sudah 9 bulan lebih di perut ibumu. Proses yang panjang itu adalah waktu dia mengandung, waktu dia melahirkan kita, waktu dia menahan kepahitan untuk menderita sengsara yang kita berikan kepada dia. Dia panjang sabar menunggu kita, terus bekerja melalui firman sampai hidup itu terbentuk di dalam diri kita dan kita menjadi orang Kristen. Di situ kita transfer dari status orang berdosa menjadi orang suci. Nah saudara-saudara, proses itu begitu indah, tetapi seluruhnya tidak terpisah dari kedua hal, dengan firman dan hidup. Firman dan hidup. Firman Tuhan, firman yang hidup. Dan Roh Kudus bagaimana bekerja? Dia akan dengan orang-orang yang memberitakan kepada engkau yang jujur, yang setia, yang tepat membacakan kitab, yang betul-betul memberitakan firman dengan motivasi yang benar, yang sungguh-sungguh, sehingga ayat-ayat kau dengar ketawa. Nah saudara, kita mentertawakan, kita meremehkan, kita menghina pemberitaan firman sudah berpuluh-puluh kali. Atau kita dengar khotbah cuma lihat, oh dasinya mencong. Khotbahnya tidak didengar, cuma dasi mencong yang dilihat, silakan. Kadang-kadang kita dengar khotbahnya bagus juga ya, kalau dia jadi pendeta kok ya lumayan ya. Jadi firmannya tidak masuk, cuma dianya yang dinilai. Kadang-kadang kita dengar khotbah, wah khotbah ini bagus, cocok suamiku, sayang tidak datang. Jadi kita sendiri tidak dapat apa-apa selama bertahun-tahun ikut kebaktian. Dia datang lapor ada atau lapor muka. Maksud ini loh saya ada. Lalu pulang. Tapi Roh Kudus tidak mau. Roh Kudus mau itu firman yang masuk ke dalam hatimu. Dan itulah caranya Roh Kudus bekerja. Only by the word of God that Holy Spirit is working in your life. Saudara-saudara, dengan firman. Lalu firman itu mencerahkan, dan firman itu membersihkan, firman itu merubah, dan firman itu menggerakkan, dan firman itu bekerja untuk melunakkan engkau. Firman. Saudara-saudara, lembaga reform dan gereja reform begitu mementingkan firman. Karena kita tahu dari sedalam-dalam hati, tidak ada cara lain di mana Roh Kudus memakai untuk melebihi ini. Firman. Malam ini kalau saya berpidato tentang Karl Marx, berpidato tentang Mao Zedong, berpidato tentang John Adams, saudara sebentar lagi sudah bosan. Tapi kalau saya bicarakan ini ada firman dan sari-sari yang penting dari firman, dengan sendiri engkau tertarik, engkau rasa lebih aus, dan engkau dibentuk. Dan saya percaya sebelum selesai kebaktian pertama, imanmu sudah mulai tambah. Amin. Karena itu cara Tuhan bekerja. Dan saya sebagai hamba Tuhan, saya tidak bisa lancang atau mendahului Tuhan. Saya harus sesuai dengan pimpinan Roh Kudus. Apalagi kalau saya bicara tentang temanya pimpinan Roh Kudus, saya sendiri tidak dipimpin. Bagaimana? Dan saya rasakan pimpinan Tuhan begitu jelas. Sehingga pada waktu kita memaparkan firman itu, prinsip-prinsip itu menjadi jelas. Dan otak kita yang tadinya buntu-buntu karena apa? Macet-macet keuangan dolar, emas berapa itu? Saham naik turun. Otak kita yang macet-macet, tidak karu-karuan ini sekarang mulai dibuka oleh firman. Waktu firman bekerja, mulai bercahaya, lalu iluminasi. Lalu mulai kang buntu itu disokok semua sama firman. Oke, sekarang kita mulai terbuka firman, mulai masuk ke dalam hati kita. Dan bagaimana Roh Kudus mengerjakan itu sampai kita mendapatkan hidup? Sekali lagi, 2 kalimat. Roh Kudus menurunkan firman dari surga ke dunia. Kedua, Roh Kudus menyatakan firman itu dengan cahaya dan hidup yang di dalam untuk diberikan kepada manusia. Caranya adalah, pertama dari telinga. Faith comes by hearing. Dan hearing comes by the word of Christ. Tidak ada lain. Ini adalah dalil yang bagaimanapun tidak mungkin ditinggalkan. Roh Kudus caranya adalah dengan firman yang didengar mengakibatkan satu perubahan. Perubahan apa? Pertama, dia mempengaruhi rasio. Saudara-saudara, orang yang dipimpin Tuhan tapi otaknya tidak pernah berubah, saya gentar bagi dia. Pimpinan Tuhan, apa itu? Tidak tahu pokoknya pimpinan. Itu mirip sama orang yang dipimpin oleh dukun. Roh Kudus tidak membunuh otak. Roh Kudus tidak mentiadakan fungsi rasio.
Allah menciptakan rasio. Kenapa Allah membuang rasio? Tak mungkin. Engkau bilang rasio berdosa. Rasio berdosa perlu dikembalikan, bukan dibuang. Begitu banyak pendeta yang mengajar, kalau mau dipimpin Roh Kudus, buanglah bapaumu yang di dalam ini. Saya tidak tahu pernah dengar itu istilah itu. Saya baru belajar di Surabaya. Ada pendeta mengatakan di dalam dirimu ada bapau otak. Kalau pakai otak Roh Kudus tak kerja. Kalau kerja tidak pakai otak. Kalau pakai otak Roh Kudus pergi. Seperti Roh Kudus takut sama otak luar biasa. Kalau otak bekerja dia ketakutan pergi. Atau dia lawan atau musuhnya otak. Tidak. Roh Kudus lebih besar dari otak. Amin. Roh Kudus lebih hebat dari otak. Taruhlah orang yang paling pintar di bawah firman Tuhan. Nanti Roh Kudus akan menaklukkan otaknya. Bukan takut otaknya. Hanya pendeta-pendeta yang tidak mau belajar, yang takut otak pintar. Lalu mereka mengatakan, di mana otak, di mana Roh Kudus bekerja? Kapan Alkitab mengatakan kalimat itu? Bikinan dewek. Bikinan sendiri. Saudara-saudara, Yesus Kristus mengatakan, waktu Roh turun kepadamu, Dia akan memimpin engkau untuk memikir kembali semua yang kukatakan kepadamu. Nah, ini besok ada satu khusus, satu poin. Pimpinan Roh Kudus akan pikiran manusia. Bukan sekarang. Tapi hari ini saya konfirmasikan satu poin yang pernah saya tekankan di dalam seminar iman, rasio, dan kebenaran. Saudara-saudara, iman yang sejati bukan melawan rasio, tetapi mengembalikan fungsi rasio kepada arah yang benar. The true faith is not killing the function of reasoning power, but the true faith is the return of the prodigal reasoning to the right direction to submit to God's truth. Pada waktu kebenaran itu tidak lagi menguasai otakmu. Otakmu menjadi anak terhilang. Anak terhilang secara rasional. Tapi pada waktu anak terhilang dibawa kembali kepada kebenaran dan submit secara setia menyerah kepada Tuhan dan kebenarannya. Itu namanya iman. Jadi iman bukan sesuatu yang berlawanan atau berlainan atau di luar dari rasio. Iman justru adalah sesuatu arah benar untuk mengatur rasio kembali dan menakluk kepada kebenaran. Bagaimana Roh Kudus bekerja? Melalui firman untuk menjadikan hidup baru bagi kita. Pertama, melalui firman memberikan pencerahan kepada rasio kita. Saya akhirnya bilang, oh begitu. Kalau begitu benar. Saya tidak perlu menjadi orang Kristen yang dualisme. Apa yang disebut di sini orang Kristen yang dualisme? Waktu ke gereja, kalau ke perdagangan berapa sen pun dihitung dengan baik. Semua pakai rasio. Lalu yang bilang, memang Senin sampai Sabtu itu sudah capek. Masa gereja dengar khotbah Stephen Tong begitu cap kau nanti. Sudah capek tambah satu capek cap kau cap gosa cap. Susah. Kalau dari Senin sampai Sabtu itu sudah begitu capek. Biar itu Minggu menjadi tempat lega. Kebaktian itu, oh orang nyanyi saya ngantuk. Dia khotbah saya ketemu surga. Dia amin saya bangun. Kalau nak bangun pulang tidak ada bus bagaimana? Lalu tempat kebaktian menjadi tempat membius. Tempat untuk mentidurkan. Tempat untuk melunakkan sehingga akhirnya fungsi dari rasio itu tertidur. Tidak. Saya tidak mau gereja seperti itu. Saya mau setiap orang Kristen makin dengar firman, makin pintar, makin dengar firman, makin pintar. Tapi pintarnya bukan pintar untuk memuliakan diri. Pintar tapi mau taat kepada kehendak Allah dan rencana Allah. Amin. Saudara-saudara, saya janji. Siapa yang dengar khotbah saya tidak akan lebih bodoh. Pasti lebih pintar. Saudara-saudara, saya janji. Karena saya mempunyai prinsip dari Alkitab yang melihat dengan jelas. Firman itu mencerahkan. Firman itu mempandaikan. Dan firman membuka pikiran. Bukan menutup atau menindas atau mengkuburkan. Tidak. Bukan mencegah mati otak. Firman itu mencerahkan. Membangunkan. Dan menghidupkan fungsi otak. Mau bilang jangan dong. Kalau otak pinter makin dengar makin pinter. Besok jadi sombong. Barang siapa yang takut engkau sombong. Hanya dua macam. Pertama, dia sudah iri sama kamu. Kedua, dia terlalu minder. Karena bilang kamu sombong. Jadi orang pintar tidak tentu sombong. Orang yang rendah hati karena bodoh itu bukan rendah hati karena memang tidak ada modal untuk sombong. Mereka bilang, mari kita rendah hati. Tak tahu apa-apa maka rendah hati. Bukan rendah hati, rendah diri. Rendah ada mutu.
Kalau engkau sudah pintar luar biasa, tetap takluk kepada Tuhan. Itu baru betul-betul rendah hati. Amin. Nggak usah takut orang Kristen jadi pintar. Saya tidak takut kalau pendengar saya beli buku impor sebanyak mungkin supaya pendengar saya makin pintar. Silakan. Lalu dengan apa yang kau pelajari, engkau melawan saya tidak takut karena apa yang saya siapkan itu tidak perlu dilawan. Karena itu kebenaran. Hanya guru semacam ini bisa mengakibatkan murid yang pintar. Nah, kalau engkau juga menjadi kesaksian Tuhan begini, engkau punya orang yang menerima saksi lebih pintar lagi. Kekristenan ini maju. Apa gunanya sih saya menjadi pendeta yang jangan pakai otak, bapaunya dibuang. Mari kita semua rendah hati di hadapan Tuhan. Akhirnya kesalahan saya kamu dah tahu. Dan terus memuji Tuhan dan memuji saya. Tidak ada gunanya. Silakan lawan saya. Kalau memang saya salah, silakan. Kalau saya tidak benar, kritik. You mesti kritis. Sehingga kekristenan itu terbuka dan kita menjadi anak Tuhan yang bertanggung jawab. Amin. Itulah kalimat dari Augustinus. Kalau saya punya tulisan itu tidak sesuai dengan Alkitab, buanglah saya, kembali ke Alkitab. Alkitab itu firman Tuhan. Roh Kudus mencerahkan, dan buktinya dalam sejarah Roh Kudus sudah mentaklukkan otak-otak yang paling hebat, termasuk Augustinus, Bonaventura, Saint Bernard, termasuk orang-orang seperti Thomas Aquinas, John Calvin, Martin Luther. Martin Luther seumur hidup buku yang ditulis itu 75 jilid yang ribuan halaman. Lu baca pun belum sampai sudah mati. Dia bisa tulis. Saudara-saudara, orang-orang yang otak begitu besar ditaklukkan oleh Roh Kudus. Kenapa kita takut anak kita kalau pintar akan menjadi melawan Tuhan? Kalau orang itu pintar melawan Tuhan, hanya membuktikan pemimpinnya tidak dipimpin Roh Kudus mentaklukkan otak mereka. Kedua, kalau orang terus cinta Tuhan tapi siarannya harus terus butuh, itu hanya harus tanggung jawab pendeta. Ada orang lincah-lincah sebelum Kristen, setelah Kristen jadi goblok. Dosanya siapa? Dosa pendetanya. You sebelum Kristen pintar, jadi Kristen mesti lebih pintar. Betul nggak? You sebelum dengar firman Tuhan sudah lincah pikiran, setelah dengar mesti lebih lincah. Karena apa? Karena roh Tuhan bukan membunuh otak yang dia dicipta. Otak dicipta oleh Tuhan, mau difungsikan secara paling maksimal oleh Tuhan dengan pertolongan Roh Kudus. Ini pertama. Kedua, Roh Kudus dengan firman yang sudah diturunkan mencerahkan otakmu, menimbulkan lagi reaksi kedua. Engkau mengatakan, okay, I agree with you, my God. Your truth in the Bible is the truth is so reasonable and even supra-rational. I submit to your truth. Otakmu taat berfirman, ini langkah pertama. Langkah kedua ada Roh Kudus memimpin sampai emosimu itu cinta kebenaran. Heran. Saudara kalau dengar saya khotbah, saudara pasti percaya. Karena saya begitu mengindahkan, begitu cinta kebenaran yang saya khotbahkan, sehingga saya sakit-sakit masih khotbah seperti ini. Karena apa? Saya tidak bisa khotbah dengan saudara-saudara. Memang kebenaran Tuhan itu baik, tapi saya sakit. Maka kita baca-baca, silakan pulang. Puji Tuhan, boleh cepat tidur. Tidak. Because the love of the truth. Karena begitu cinta kepada kebenaran, saya membagikannya itu begitu antusias, begitu sungguh-sungguh, begitu hangat, begitu menggebu-gebu. Di atas mimbar saya selalu lupa kalau saya sakit. Karena apa? Cintanya kepada kebenaran Tuhan. Saudara tidak lihat, saya sudah menjalankan ini 37 tahun setengah. Di Surabaya saya ketemu satu orang yang 37 tahun setengah yang lalu dengar khotbah saya, ini kali datang lagi. Jadi dia mengatakan semangat pasti penuh sama. Dulu itu betul-betul untuk Tuhan, sekarang tetap sama. Banyak orang waktu muda, oh saya dipakai Tuhan. Sudah tua Tuhan dipakai saya. Banyak begitu. Saya tidak berani, saya harus betul-betul mengabdi kebenaran, cinta. Demikian, kalau saya mencintai kebenaran, memberikan firman itu kepada Tuhan, saya berkata, saudara, Roh Kudus juga akan menciptakan cinta di dalam hidupmu untuk kebenaran. Holy Spirit will cause you to love the truth, you understand. Makin mengerti kebenaran, makin cinta kebenaran. Amin. Saudara, saya tanya, setelah engkau disentuh oleh Roh Kudus, sampai otakmu takluk, apakah emosi tidak sekaligus disentuh oleh dia? Pasti. Siapa yang dulu tidak suka Alkitab, tidak suka khotbah, sekarang mulai cinta kepada kebenaran Tuhan. Coba angkat tangan, saya lihat. Yang sekarang lebih cinta kebenaran Tuhan dari dulu, angkat tangan. Saya mau lihat. Yang lain ini apa ini? Lu kok mau beli tiket, bayar pendaftaran, datang sini, tidak cinta Tuhan. Lu mau apa? Mau kritik saya?
Lu cinta Tuhan, cinta firman, tapi tidak suka angkat tangan, itu males. Orang malas angkat tangan, coba. Orang malas angkat tangan pun malas, tak bilang. Itu namanya paradoks. Saudara-saudara. Jadi cinta kebenaran, saudara mengerti kebenaran, tidak cukup. Ketiga, kebenaran yang sudah dimengerti menjadi dicinta. Ketiga, dijadikan pedoman di mana engkau takut. Jadi you know the truth. Kedua, you love the truth. Ketiga, you submit to the truth. Engkau menaklukkan diri kepada kebenaran. Oh, kebenaran yang memimpin engkau. Puji Tuhan. Ada apa, Pak? Pikir dulu bagaimana sikap Alkitab. Dulu bagaimana cari akal diri. Saya cukup pintar. Alkitab ini buku kuno. Ini dulu. Sekarang ada apa? Apa sih yang dikatakan di kitab suci? Prinsipnya apa sih? Engkau mau menemukan semua prinsip Alkitab karena you submit to the truth. Tetapi saudara-saudara, jangan lupa. Engkau menaklukkan diri kepada kebenaran kitab suci. Itu hanya writing form. Tapi Kristus yang menjadi the person, the truth in person, the incarnated Christ. Itu mau menjadi Lord and Master in your life. Itu yang menjadi tujuan Roh Kudus. Sehingga orang yang memberitakan firman harus akhirnya disimpulkan kepada diri Kristus. Kalau tidak, pemberitaan firman belum lengkap. Dengar ya. Engkau mengabar Injil, engkau minta orang datang ke gereja. Bukan untuk menambah jumlah anggota gerejamu. Bukan untuk menyenangkan program pendetamu. Bukan untuk menjadikan orang tahu Kristen juga boleh. Tapi mau mereka mengenal Kristus. Saudara-saudara. Kalau belum fokus ke Kristus, Roh Kudus pekerjaannya belum puas. Roh Kudus tidak akan puas kecuali dia membawa orang mengenai firman, mengerti firman, cinta firman, takluk firman, dan akhirnya menemukan fokus firman pada Kristus. Pada saat itu, melalui mengenal kebenaran, melalui cinta kebenaran, melalui takluk kepada kebenaran, dan engkau berkata, Jesus Christ, I come to you. I confess you as my Lord, my Master, and my Savior. Pada waktu engkau menaklukkan diri kepada Yesus sebagai Tuhan, sebagai pemimpinmu, sebagai juru selamat, Roh Kudus mengatakan, nah, ini membuktikan hidup baru sudah bekerja dan wujud di dalam hati. New life is there. Hidup yang baru, takluk kepada pemimpin hidup baru, Kristus. Saudara-saudara. Kalau engkau sudah menyebut Yesus sebagai Tuhan, saat itu, saudara-saudara, ada meterai yang diberikan di dalam hatimu. Meterai dari Tuhan itu dimeteraikan dalam hatimu. Satu kali meterai, tidak luntur warnanya, tidak dicabut kembali. Meterai itu apa? Roh Kudus. Roh Kudus diberikan kepada siapa? Roh Kudus diberikan kepada orang yang percaya Yesus sebagai Tuhan dan sudah menjadi anak-anak Allah. Dan sudah Roh Kudus diberikan, Roh Kudus tidak pernah keluar lagi dari orang itu untuk selama-lamanya. Forever and evermore. Never will be drawn back. Will come up from you. Holy Spirit will stay and indwell in your life forever and ever. The everlasting indwellance of Holy Spirit. Roh Kudus berdiam di dalam. Roh Kudus itu tidak pernah keluar lagi. Saya tidak ngerti ada gereja yang setiap hari Pantekosta sebelumnya 10 hari berdoa minta turun Roh Kudus. Setiap tahun 10 hari Roh Kudus turun. Tanya dia kapan pulangnya. Roh Kudus PP gitu. Dan minta dia datang lagi, itu pergi minta dia datang lagi. Saben vakansi dia pulang surga begitu. Yesus Kristus berkata di ayat tadi, dia akan berada di dalam diam di dalam hatimu untuk selama-lamanya. Sehingga tidak perlu minta dia turun lagi. Dia sudah turun di dalam hatimu, suruh turun lagi, turun kemana? Tapi engkau mengatakan, nah saya sih sudah, tapi suamiku belum, dia perlu diturunkan. Nah itu boleh untuk orang lain. Itu sebab saya katakan tadi, 4 kali, pasal 2, pasal 8, pasal 10, pasal 19, Roh Kudus turun di Yerusalem. Roh Kudus turun kepada Samaria. Roh Kudus turun di tempat Kornelius. Roh Kudus turun di gereja Efesus. 4 kali ini kepada orang yang berbeda. Tak pernah ulang kepada orang yang sama. Dan itu adalah pengalaman pertama kali, sesudah itu tidak lagi. Dan setelah 4 kali tidak pernah ditulis lagi. Tidak ulang lagi istilah Roh Kudus turun di gereja Kolose, gereja di Galatia, gereja lagi Tesalonika. Tidak. Karena apa? Ini 4 sudah cukup mewakili dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ujung bumi. Mewakili. Sehingga setelah kitab suci selesai, penginjilan diberitakan, setiap orang menerima Roh Kudus, menerima Yesus Kristus,
Roh Kudus dimeteraikan dan berada di dalam diri mereka. Saudara, dan setelah dia masuk ke dalam dirimu, saudara tahu tidak? Sadar tidak sadar, kamu sekarang milik Tuhan untuk selamanya. Dan Tuhan milik kamu untuk selamanya. Dan Roh Kudus tidak meninggalkan engkau. Dia menjadi penghuni di dalam dirimu. Saudara dengar kalimat di bawahnya. Sekarang, kau menganiaya penghunimu atau kau biarkan dia menjadi tuan rumahmu. Hanya dua jalan. Jika engkau mengatakan Roh Kudus sudah di dalam, oke, saya kasih free in the cost. Roh Kudus in the cost di dalam ya. Saya yang kasih free. Lu mesti baik-baik sama gua. Itu namanya kurang ajar, betul kan? Roh Kudus bukan in the cost. Roh Kudus masuk ke dalam hatimu untuk menjadi Tuhanmu. The Spirit is the Lord. Amin. Tetapi kalau engkau mau menyiksa dia, melukai dia, memadamkan dia, membuat dia sedih, itu yang rugi bukan dia adalah kamu, tapi dia sedih. Jadi hanya dua macam orang Kristen. Orang Kristen yang sudah ada Roh Kudus tapi tidak mau dengar dia, tetap taat kepada kedagingan. Macam kedua, sesudah Roh Kudus, taklukkan daging supaya kedagingan saya menjadi tempat perdiaman Roh Kudus yang suci dan menjadi melayani Roh Kudus. Saudara-saudara, termasuk golongan yang manakah? Roh Kudus sudah diam di dalam hatimu, barulah kamu menjadi tubuh yang disertai dengan roh. Barulah kamu menikmati secara wujud dan kekal. Artinya Immanuel, God with us in the form of Holy Spirit. The third person of triune God is now indwelling in my life, in my heart, in my body. And my body is no more a corruptible body. My body become the temple of God. Karena Roh Kudus diam di dalam dirimu, diam di dalam tubuhmu, diam di dalam hatimu, maka hatimu bait Allah, tubuhmu adalah istana Roh Kudus. Saudara-saudara, inilah yang dikatakan oleh Paulus di Korintus pasal 6, baik Korintus pertama pasal 6 atau Korintus kedua pasal 6 sama. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu itu adalah tempat perdiaman Roh Kudus? Tidak tahukah kamu bahwa tubuh itu adalah perdiaman daripada Allah? The dwelling place of God, the palace of God Himself is your body. Itu sebab permuliakanlah tubuhmu kepada Tuhan. Jangan membiarkan tubuhmu berzina. Mengapa terus main perempuan atau main laki-laki? Kalau kita terus bicarakan main perempuan hanya laki-laki yang bisa berzina, semua perempuan baik. Banyak perempuan yang menyeleweng juga. Saudara-saudara, waktu istrimu tidak ada, kau kemana? Waktu suamimu tidak ada, kau kerja apa? Ingat tubuhmu itu tempat perdiaman Roh Kudus. Ingat tubuhmu ini adalah bait Allah, tempat perdiaman Roh Kudus. Jadilah suci dan dipimpin oleh Roh Kudus. Sehingga melalui pengabdianmu dan penyerahan totalmu, engkau boleh memancarkan keharuman kesucian Tuhan. Dan gereja diberkati dan dunia melihat mercusuar melalui engkau dan saya. Biar semua suara yang keluar dari mulut saya, yang sebenarnya dengan beban yang begitu berat, menjadi sesuatu berkat Tuhan kepada kita. Dan perintah Tuhan yang kita taati. Maukah saudara? Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan yang begitu cinta kami. Tuhan yang ajaib. Tuhan yang mengirim Kristus ke dunia dan kirim Roh Kudus ke dalam gereja, ke dalam hati-hati setiap orang yang disebut anak Allah, yang digarap melalui proses merubah kami dari orang status berdosa menjadi manusia yang disebut sebagai orang kudus, anak Allah, kepunyaan Tuhan. Kami bersyukur melalui firman yang diberitakan, melalui sinar cahaya yang disorotkan dalam hati kami, melalui pengertian yang diberikan, melalui fungsi otak yang dinormalisasikan, melalui pencerahan daripada firman, melalui firman yang mendatangkan iman, kami takluk kepada kebenaran, kami cinta kepada kebenaran, dan kami menyerahkan diri kepada Kristus yang adalah kebenaran, yang mati dan bangkit bagi kami. Sehingga hidup yang baru Tuhan berikan dan Roh Kudus meteraikan dalam hati kami. Kami bersyukur ya Tuhan. Kami menyerahkan diri kami ke dalam tangan Tuhan. Jangan meninggalkan kami. Jangan membuang kami.
Berkati kami yang sudah mendengar firman, khususnya mereka yang masih bangkang, masih mengeraskan hati dan masih belum mau menakluk kepada firman Tuhan. Kiranya malam ini menjadi malam terakhir kami bergumul dan kami mempertahankan diri. Dan menjadi malam pertama kami datang secara sungguh-sungguh takluk kepada Tuhan dan berkata, di sini saya, Tuhan pimpin saya milikmu. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, terima kasih. Waktu kita tunduk kepala, kita semua tenang di hadapan Tuhan. Izinkan saya menanya dua pertanyaan. Siapa yang berkata pada hal malam ini? Tuhan Yesus. Malam ini saya sudah mendengar firman. Dan benar-benar seperti apa yang difirmankan. Roh Kudus memberi hidup yang baru melalui firman yang didengar. Untuk membangkitkan otak pikiran saya. Melunakkan kemauan saya yang keras. Dan memberikan pencerahan dan hidup baru kepada saya. Malam ini juga. Saya kembali kepada Tuhan. Terimalah saya. Malam ini siapa yang kembali kepada Kristus, mengaku dia sebagai Tuhan untuk menguasai seluruh hidupnya. Dan kau berkata, di sini saya. Acungkan tangan saudara. Siapa? Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Puji Tuhan, banyak sekali tangan diturunkan. Barang siapa yang dulu sudah suam, sudah dingin, atau sudah menyalahkan atau sombong atau mempertahankan gengsi, malam ini berkata, Tuhan Yesus, saya taklukkan diri melalui pekerjaan Roh Kudus mengaku Engkau Tuhan dan Juru Selamat saya. Engkau berkata, Tuhan, saya kembali kepadamu, saya takluk kepadamu. Sudah sekian lama saya dingin, saya suam, saya ragu, saya dijatuhkan oleh pemimpin-pemimpin yang tidak bertanggung jawab. Malam ini saya kembali kepada Tuhan. Saya tidak mau pandang siapa. Saya kembali kepada Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Ada orang demikian. Coba acungkan tangan saudara. Siapa? Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Tangan diturunkan. Mari kita berdiri dan kita berdoa bersama-sama. Setiap orang buka suara berdoa. Setiap orang minta pertolongan Tuhan. Setiap orang mengembalikan hidup yang mulia untuk bersaksi bagi Tuhan. Mari kita semua buka suara berdoa, semua berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih untuk firman yang begitu indah dan berkuasa yang sudah Tuhan karuniakan di dalam kitab suci. Kami berterima kasih untuk iluminasi yang begitu jelas dan nyata melalui sinar cahaya Roh Kudus ke dalam hati kami. Kami berterima kasih untuk pemikiran kami yang sudah dirubah dan konsep kami yang sudah dikembalikan, kemauan kami yang dinormalisasikan oleh Roh-Mu yang kudus. Kami berdoa kiranya firman dan kebenaran yang kami dengar pada malam ini boleh menjadi fondasi, boleh menjadi satu bekal yang hidup untuk menolong kami menjadi orang Kristen yang bertanggung jawab dan orang Kristen yang sungguh-sungguh untuk memuliakan Tuhan. Dengar doa kami, berkati kami Tuhan, dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa. Mari kita berdoa untuk seminar malam kedua dan ketiga. Kiranya Roh Kudus bekerja lebih hebat. Roh Kudus bekerja lebih jelas mendalam sehingga kita berakar kuat di dalam fondasi yang teguh untuk selama-lamanya. Berdoa untuk hamba Tuhan, berdoa untuk ceramah akan diberikan, berdoa untuk pimpinan Tuhan dan suasana kebaktian setiap malam. Mari kita berdoa, semua buka suara berdoa. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk seminar malam kedua dan ketiga. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Engkau sendiri memakai hamba-Mu yang hina, berkati dia, memberi kekuatan dari surga kepada dia, bungkus dia dengan darah Yesus Kristus dan pencerahan Roh-Mu yang kudus, serta pimpinan yang jelas sehingga dia boleh memberikan firman sesuai dengan Alkitab dan kebutuhan manusia, sehingga kami datang kepada Tuhan menerima segala kelimpahan kesempurnaan berkat anugerah Tuhan yang limpah. Dengar doa kami Tuhan. Kami serahkan semua ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan tidak meninggalkan kami dan tidak membuang kami. Tuhan berkati kami masing-masing. Kami serahkan semua dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa.